Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana hasil rapat pleno terkait Hakim Agung dan Hakim ad hocam, kita sudah terhubung dengan reporter Garuda TV, Mahesa Putra. Mahesa, silakan dengan laporan Anda. Iya, selamat siang Ayu dan juga pemirsa. Usai dilaksanakannya uji kelayakan dan juga kepatutan ataupun fit and proper test yang dilaksanakan sejak tanggal 9 hingga kemarin 15 September 2025 terkait untuk memilih ke-16 calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc hak asasi manusia di tingkatan MA ini telah selesai. Pada hari ini Komisi 3 DPR RI ini menggelar rapat pleno untuk melaksanakan penetapan juga memilih calon hakim yang nantinya akan melaksanakan tugasnya sebagai calon hakim agung dan juga hakim ad hoc Mahkamah Agung di tahun 2025 ini. Tadi rapat dimulai pada pukul 11.00 waktu Indonesia bagian Barat, tidak membutuhkan waktu yang cukup lama Ayu. Tadi di pukul 12 ini rapat telah diselesaikan ataupun dirampungkan, di mana keputusannya adalah dari ke-16 nama yang dicalonkan, ini memang hanya 11 nama tadi yang disetujui oleh ke-8 komisi yang ada, maksud kami 8 fraksi yang ada di Komisi 3 DPR RI. Dari ke-16 nama ini hanya 11 yang disetujui, artinya ini ada 5 nama yang tidak disetujui. Tadi kami melihat bagaimana dari perolehan hasil voting yang dilaksanakan oleh seluruh fraksi yang berada di Komisi 3 DPR RI, ini kelima nama tersebut memang mendapatkan suara nol ataupun ini tidak memiliki suara dari seluruh pilihan fraksi yang ada di Komisi 3 DPR RI, sehingga dari 11 nama ini nantinya ini akan dibawa lanjutannya ke tingkat paripurna yang akan dilaksanakan pada minggu ini juga, dan nantinya setelah disetujui oleh Ketua DPR RI dalam rapat paripurna barulah ke-11 hakim agung dan juga hakim ad hoc hak asasi manusia ini akan menjalani tugasnya. Kami turut menginformasikan juga Ayu dan juga pemirsa bahwasannya memang uji kelayakan dan kepatutan ini kemarin sudah dilakukan sejak dari tanggal 9 hingga tanggal 15 September, di mana ini masing-masing calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc ini melakukan presentasi selama 15 menit sebelum selanjutnya ini dilaksanakan sesi pendalaman oleh masing-masing fraksi perwakilan yang ada di Komisi 3 DPR RI. Kami juga ingin menginformasikan bahwasannya memang dari 16 nama ini ada 13 nama untuk calon hakim agung dan juga 3 calon nama untuk hakim ad hoc. Tadi jika kita melihat dari hasil voting, memang untuk 2 nama hakim ad hoc ini tidak disetujui dan juga ada 3 nama ini yang dari hakim agung yang tidak disetujui. Kami juga ingin menginformasikan bahwasannya memang uji kelayakan dan juga kepatutan ini merupakan dari hasil seleksi panjang yang dilaksanakan sejak 14 Februari 2025 lalu, di mana ini KY juga meminta untuk MA mengisi kekosongan kursi untuk mengisi kekosongan kursi yang ada di MA itu sendiri, dan tentunya setidaknya para calon hakim agung dan juga calon hakim ad hoc yang hari ini telah ditetapkan ada 11 nama ini sudah menjalankan proses panjang mulai dari seleksi administratif, kemudian juga dari uji kualitas, kemudian mulai dari tes objektif, serta yang paling penting adalah tes pemeriksaan. Jika ditanya juga Ayu, mengapa dari ratusan pendaftar kemarin ini untuk menjadi calon hakim agung ini akhirnya hanya ada 11 nama yang dipilih ataupun disetujui oleh Komisi 3 DPR RI? Tentunya ini sesuai sejalan dan selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto bahwasannya memang 16 calon hakim ini harus dipastikan zero KKN ataupun nol praktik dalam korupsi, kolusi dan juga nepotisme. Dan juga ini tadi disampaikan, ditegaskan oleh Ketua KY juga, memang salah satu penilaian yang nantinya akan diambil ini diprioritaskan bukan hanya terkait dengan angka ataupun jumlah hakim agung yang mendaftar, namun berdasarkan dari kebutuhan dan juga melihat dari kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh masing-masing calon hakim agung ini sendiri. Sementara demikian Ayu yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Mahesa Putra atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.